Tes, tes, tes. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2016. Baik, kita mulai dengan prediksi IHSG untuk hari ini. Hari ini IHSG kami perkirakan akan bergerak naik menguat di kisaran support 5375 dan resisten di 5463. Market driver untuk hari ini adalah pergerakan indeks saham Asia yang pagi ini dibuka menguat, didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dan kinerja keuangan emiten yang positif di Amerika, serta juga antisipasi pelaku pasar terhadap debat calon presiden di Amerika Serikat. Ini adalah debat calon presiden yang ketiga dan terakhir, dan ini adalah kesempatan terakhir bagi kandidat untuk mengklarifikasi kebijakan-kebijakan yang ditawarkan, serta kesempatan terakhir untuk meyakinkan publik Amerika mengapa dirinya pantas menjadi presiden Amerika berikutnya. Selain itu juga investor juga akan memonitor beberapa data ekonomi yang keluar hari ini, seperti data pasar tenaga kerja Australia, terus juga ada penjualan department store di Jepang, dan juga ekspor impor di Taiwan. Dari sisi moneter di Indonesia, Bank Indonesia hari ini akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur dan diperkirakan akan ada pemangkatan suku bunga. Kami kira ini juga cukup masuk akal, karena kalau kita lihat tingkat inflasi yang cukup rendah, bisa di bawah 4% tahun ini, maka peluang untuk penurunan suku bunga cukup terbuka. Selain dari itu juga Bank Sentral Eropa hari ini juga akan mengumumkan kebijakan moneter terkininya. Ini akan berdampak pada nasib dari program quantitative easing di zona euro. Harga minyak naik kembali di atas $50 per barel setelah data Energy Information Administration menunjukkan bahwa persediaan BBM di Amerika minggu lalu turun 5,2 juta barel. Ini adalah penurunan mingguan ke-6 dalam 7 minggu terakhir. Berikutnya adalah stock news. Yang pertama adalah Astra International. Astra International mempersiapkan model-model baru untuk mendongkrak pangsa pasarnya menjadi 59% di kuartal 3 2016 dari sebelumnya 55% pada kuartal sebelumnya. Pangsa pasar Astra ini didominasi oleh Toyota Kaila dan Daihatsu Sigra. Yang kedua adalah Telekomunikasi Indonesia. Telekomunikasi Indonesia bersiap ekspansi usaha ke Myanmar setelah memenangkan application service license dari regulator Myanmar. Lisensi ini memungkinkan Telkom untuk mengoperasikan data service di negara tersebut. Yang ketiga adalah Waskita Karya atau WSKT. WSKT telah mendapatkan pinjaman baru dari bank, pinjaman sindikasi baru dari bank sebesar 59 triliun rupiah untuk mendanai proyek LRT di Palembang yang jaraknya 23 km membentang dari ujung ke ujung di kota Palembang. Yang terakhir adalah Lipo Karawaci mendapatkan outlook negatif dari Moody's karena pelemahan pre-marketing sales-nya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, silakan diajukan. Kami dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih.
Ya, selamat pagi. Bersama saya Aditya Nugroho untuk sesi tanya jawab. Pertama, kita ada dari Bapak atau Ibu Alimi Nuribat mengenai saham Antam, PPRO, SMBR, dan Harum. Oke, kalau kita lihat untuk saham Antam terlebih dahulu. Nah, untuk Antam kita lihat secara teknikal ini sedikit agak klater di atas, jadi sudah tampak akan potensi terkoreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat ini dia ada support di kisaran 825. Jika support ini berhasil ditembus maka untuk hari ini maka potensi berikutnya ada di kisaran 790. Jika Bapak atau Ibu sudah posisi memiliki saham Antam ini, kami sarankan bisa untuk sell on sell dulu untuk hari ini. Tapi apabila tidak sempat jualan, bisa kembali untuk averaging buy di kisaran 790. Demikian untuk saham Antam. Ya, berikutnya ada saham PPRO. Untuk dalam jangka panjang ini masih menunjukkan uptrend ya, jadi dalam trend bullish. Tapi dalam jangka pendek ini masih ada konsolidasi di fase di kisaran 1.300 hingga tertingginya di level 1490. Jadi kalau Bapak atau Ibu ingin mengkoleksi, ini timing saat ini bisa kembali untuk akumulasi dengan target berikutnya di 1460. Untuk PPRO sendiri kita lihat masih ada perkiraan terga. Kalau kita lihat dari tren kenaikannya ada potensi untuk PPRO naik sampai ke kisaran 1.700 potensial upside-nya. Tapi kita lihat apakah dia sudah mampu untuk breakout di level 1490-nya. Lalu ada saham SMBR. SMBR juga sama seperti PPRO masih berada posisi trend. Kalau kita tarik garis uptrendnya dia masih belum breakout ke bawah dan dalam 2 hari terakhir masih melanjutkan penguatannya. Jika kalau kita lihat targetnya dia ada di berapa, kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya, dia baru saja breakout resisten di level 1860 dan kemungkinan akan kembali menguat untuk menuju level 2100 untuk target price-nya. Tapi 2000 biasanya adalah angka
resisten cukup kuat, karena angka bulat biasanya menjadi resisten yang kuat dipertahankan. Jadi kita lihat apakah bisa breakout level 2100. Tapi untuk sementara ini karena baru breakout masih bisa diikuti dalam 1-2 hari ke depan. Lalu ada saham Harum. Untuk Harum dalam waktu sebulan terakhir ini very strong bullish dari harga kisaran di Rp1.000 sampai kemarin ditutup di level 17.20. Cuman mengingat kenaikan yang cukup drastis dalam beberapa hari ini, akan ada potensi untuk pullback sementara. Tapi kalau hari ini masih terus lanjut penguat, bisa diikuti, tapi tetap waspadai ada pembalikan arah mendadak. Lebih baik jika untuk mengkoreksi dalam jangka menengah, tunggu sampai ada pullback dulu dan kisaran 2-3 hari untuk cooling down. Kalau untuk selanjutnya harga batubara masih terus melonjak, jadi untuk saham-saham batubara kelanjutan kenaikannya masih ada peluang untuk beberapa waktu ke depan. Berikutnya ada dari Bapak Adam Ray mengenai saham Demas dan BNLI. Untuk saham Demas, kami lihat ada pembentukan pola cup and handle seperti kita di sini. Jika Bapak ingin kembali akumulasi, sebaiknya menunggu hingga breakout resisten di atas level 264. Karena ini adalah level tertinggi sebelumnya ketika membentuk pola cup-nya. Jadi sekarang ini dalam bentuk pola handle. Jika ini breakout 274, maka potensi upside-nya hingga ke level tertinggi sebelumnya di kisaran 296. Ini harga target price atasnya. Lalu ada saham BNLI. Untuk saham BNLI sendiri, dalam jangka panjang masih dalam posisi trend bearish, cuman dalam medium waktu dari bulan April kemarin sudah mulai sideways, tapi range-nya cukup panjang di kisaran 570 hingga 750. Jadi kami sarankan untuk trading saja ketika mendekati mulai level support di 570 dan mulai take profit ketika sudah mendekati resisten di level 750. Untuk BNLI sementara bisa itu. Tapi untuk hold lebih baik tunggu jika dia breakout 750 baru boleh kembali akumulasi. Oke, demikian Bapak Adam Ray. Kemudian dari Ibu Suryani mengenai saham Kija. Untuk saham Kija dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Agustus lalu masih dalam tren bullish, cuman dalam waktu 2 bulan ini agak terkoreksi dari level tertingginya di kisaran 330 sampai ke terendahnya di level 290, 280. Kalau kita lihat untuk support resistennya, dia sedang berada di area sideways di support di 290 hingga atasnya di kisaran 305. Jadi untuk jangka pendek ini dapat trading di kisaran itu. Cuman kita lihat jika saham Kija ini berhasil break resisten di 305, maka dia ada potensi untuk membentuk pola cup and handle dengan target price ada di kisaran 325 hingga 330 kembali. Cuman ketika saham Kija sudah mencapai level tersebut, lebih baik untuk take profit karena pola cup handle ketika dia sudah mencapai bibir cup atasnya, dia akan terkoreksi sementara sampai ke kisaran level 315. Jadi untuk saat ini
bisa diakumulasi, dan lebih bagus lagi jika bisa break di atas resisten 305 untuk jangka pendeknya. Demikian Ibu Suryani. Lalu berikutnya ada dari Bapak Abdul Muin mengenai saham Surya Semesta Internusa atau SSIA. Kalau kita lihat SSIA dalam periode dari bulan Juli kemarin memang downtrend cukup dalam, tapi ketika kita lihat dari bulan September ini sudah mulai sideways di rentang 535 hingga tertinggi di 600. Kalau Bapak ingin mengkoleksi dalam waktu jangka menengah, bisa coba untuk koleksi di level supportnya di kisaran 535 jika sudah mendekati support, dan resisten di 600. Tapi apabila resisten 600 kembali ditembus dengan volume cukup meyakinkan, maka bisa diikuti untuk berikutnya menguji target resistennya di level 630. Kalau untuk resisten 630 tembus, maka target berikutnya ada di kisaran 670. Tapi kita lihat dulu apakah resisten 2 sebelumnya cukup kuat atau tidak. Jika seandainya 600 ini tampak tidak kuat dan kembali melemah, maka sebaiknya tunggu lagi di kisaran level 530 hingga 550 untuk saham SSIA. Demikian Pak Abdul Muin. Untuk Pak Erwin Yudo Prasetyo mengenai saham PTBA dan Adaro, apakah sudah terlambat untuk entry? Kalau kita lihat teknikalnya, untuk sementara ini lebih baik hold dulu posisi kalau belum ada barang di sini. Jadi menunggu ada pullback sampai di kisaran 11.500 sampai 11.600 untuk PTBA. Karena memang rally-nya sudah cukup panjang dari awal bulan Oktober kemarin. Jadi saya rasa untuk koreksi sampai level 11.500 masih cukup sehat untuk PTBA. Sementara untuk dari fundamental, kita menanti laporan keuangan kuartal 3 apakah sudah mulai ada peningkatan laba mengingat harga batubara yang sudah naik 104% di tahun ini. Lalu untuk saham Adaro, juga masih strong bullish, cuman seperti PTBA kita lihat untuk saham Adaro ini secara stokastik sudah mulai ada tanda-tanda akan koreksi, jadi lebih baik ditunggu sampai terkoreksi agak cukup dalam. Ini kita lihat ada gap di kisaran 1425 hingga 1435. Jadi gap ini cukup kecil tapi reachable dalam jangka waktu pendek. Angka lebih baiknya jika kita tunggu sampai gap ini berhasil ditutup untuk kembali akumulasi. Sama seperti PTBA, kita menantikan laporan keuangan Q3-nya, apakah fundamentalnya mampu mensupport kenaikan harga yang sudah terjadi. Dari Pak Antonius Leo mengenai saham CTRA. CTRA kita lihat dalam tren jangka panjangnya dia masih cukup bullish ya, tapi dalam jangka menengah ini dia cenderung konsolidasi. Tapi sisi positif kita lihat ada pembentukan pola symmetrical triangle. Jadi kalau dia bisa break resisten di level 1630 sampai 1650, apalagi dengan ditopang dengan volume cukup kuat, maka potensi kelanjutannya masih cukup panjang untuk menuju target berikutnya di kisaran 1740-1750. Jadi target price untuk CTRA ada di kisaran 1750. Apabila
resisten di sudut segitiga atasnya ini berhasil ditembus untuk hari ini. Tapi apabila hari ini masih mampu belum menembus, maka Pak Antonius boleh coba untuk kembali koleksi di kisaran 1540 hingga 1530, level supportnya di kisaran segitu. Demikian Pak Antonius. Lanjut ke pertanyaan Ibu Suryani mengenai saham perbankan, yaitu Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia atau BBNI. Untuk Bank Mandiri, jangka menengah ini masih dalam fase sideways dengan support level di kisaran 10.500. Ya, ini supportnya. Lalu ada resisten di level tertinggi sebelumnya di tanggal 9 Agustus ada di 11.950. Kalau kita lihat secara stokastik sudah mulai memasuki area oversold, jadi kemungkinan ada kemungkinan pullback dulu sampai di kisaran support di 11.050 atau 11.000, yaitu pas tepat di MA 50 harinya, pas yang di garis warna biru ini. Jadi kalau Ibu Suryani ingin mengkoleksi, bisa coba di level support 11.000. Tapi apabila support ini ditembus, hold dulu sampai menguji support berikutnya di kisaran 10.700. Kalau kita lihat fundamentalnya memang perbankan di kuartal 3 ini NPL masih cukup tinggi. Nah, di Bank Mandiri sendiri labanya cukup tekan karena pencadangan dia yang melonjak dibanding dengan tahun lalu. Tapi apabila NPL sudah turun dan pencadangan sudah mulai dikembalikan ke laba, maka labanya akan kembali terdongkrak. Demikian untuk Bank Mandiri. Lalu ada BBNI. Bank Negara dalam jangka pendek ini kembali dalam tren bearish ya. Jadi sejak bulan September ini secara stokastik juga tampaknya sudah death cross dan ada peluang untuk kembali turun. Kita lihat apakah Bank Negara mampu bertahan di level support 5.150. Ini support terdekatnya. Perlu diwaspadai apabila support ini tidak kuat dan dijebol karena ada gap di posisi 4950 hingga 4980, jadi cukup kecil tapi ada potensi untuk menutup gap ini. Jadi lebih baik wait and see dulu kalau belum ada barang. Kalau sudah ada barang, lebih baik bisa sell on strength untuk hari ini dan kita menantikan supportnya apakah bisa ditembus. Kalau seandainya 5150 cukup kuat dan mampu bertahan, maka boleh kembali akumulasi. Tapi jika tidak ada perlawanan dan cenderung untuk meneruskan penurunan ya, maka sebaiknya menantikan di level gap di sekitar 4.900. Demikian untuk Ibu Suryani. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hendra Agustiar, mengapa valuasi Doit yang relatif masih murah, tapi yang dibahas mengenai selalu Adaro dan PTBA? Karena kita lihat untuk Adaro dan PTBA ini jumlah cadangannya masih besar, jadi karena kemarin itu sektor batubara tertekan dan secara fundamental juga Adaro dan PTBA ketika sektor batubara tertekan, mereka masih mampu achieve profit. Jadi secara perusahaan manajemennya ini baik dan ketika harga batubara membaik, nah harapannya perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan di saat sulit, mereka bisa lebih bersinar dibanding perusahaan yang laporan keuangannya merah di kondisi kemarin. Jadi kenapa kemarin Adaro dan PTBA menjadi bintang di sektor batubara? Demikian Pak Hendra. Selanjutnya pertanyaan mengenai Bank Tabungan Negara atau BPTN dari Ibu Suryani kembali. Nah, untuk BPTN ini terkait dengan suku bunga BI seharusnya baik dari sisi untuk mendongkrak jumlah kreditnya. Tapi memang kalau dari sisi margin itu potensi bisa menekan. Tapi kalau kami lihat selama 8 bulan terakhir posisi net interest margin dari Bank
tabungan negara masih cukup baik, jadi mau bertahan karena penurunan suku bunga BI tidak serta-merta diiringi oleh penurunan kredit perumahan. Tapi kalau untuk dari sisi deposan, bunga deposito dan bunga tabungan akan langsung mengikuti BI. Jadi ada semacam gap jeda waktu itu untuk bank bisa untuk mengoptimalkan marginnya di sana. Tapi kalau dari sisi lebih besarnya adalah peningkatan kredit justru bisa mendongkrak kinerja BTN secara keseluruhan. Demikian Bu Suryani. Dari Pak Andri Sugiarto mengenai Akra dan Gajah Tunggal. Nah, Akra ini karena perusahaan ini bergerak di distribusi bahan bakar minyak, sedikit banyak berpengaruh di harga minyak juga. Cuman beberapa waktu lalu agak anomali dengan harga minyak. Jadi kalau harga minyak naik, lebih cenderung ke saham-saham seperti Elsa dan Akra agak ditinggalkan. Tapi kita bahas dari sisi teknikal sekarang. Hingga tanggal 14 Oktober lalu ini Akra dalam waktu jangka pendek dalam posisi bearish, tapi masih ada di range 6.300 hingga 7.000 level resistennya. Jadi ini adalah rentang pergerakan Akra dalam waktu 3 bulan terakhir. Dalam 4 hari terakhir, Akra sudah mengalami kenaikan dari harga 6.400 sampai kemarin ditutup di posisi 6.900. Kalau kita dari pola candlestick-nya, hari ini potensi masih ada peluang untuk menguat untuk menuju level 7.000. Cuman kalau kita lihat stokastiknya sudah mulai memasuki area oversold dan jadi kalau Ibu Suryani masih belum ada barang, kami sarankan untuk hold dulu, tunggu ada pullback sampai di kisaran 6.700 untuk kembali akumulasi. Tapi kalau Ibu ada barang, bisa boleh sell on strength di kisaran resisten 7.000. Seandainya 7.000 dia masih breakout dengan volume cukup tebal, maka bisa kembali akumulasi. Tapi nggak apa kalau kita mengamankan profit yang sudah ada dulu dan untuk melihat level kisaran barunya nanti setelah breakout di 7.000. Demikian, sorry Bapak Andri ya, bukan Gus Rani. Lalu ada Gajah Tunggal. Gajah Tunggal dalam tren jangka pendek dalam posisi bearish, tapi untuk jangka panjang masih cukup bullish. Kita lihat support resisten terdekatnya. Gajah Tunggal masih berada di kisaran support 1260. Ini masih mencoba menguji. Tapi kalau kita dari MACD dan stokastik sudah ada di area oversold dan ada potensi pembalikan arah. Jika mampu breakout di atas resisten 1.300, ini bisa kembali akumulasi. Cuman waspadai apabila kembali tembus di bawah 1260, maka sebaiknya tunggu dulu karena support berikutnya agak jauh di 1.120. Demikian Pak Andri. Berikutnya dari Pak Robertus, dari saham sektor konsumer Unilever, Gudang Garam, dan HMSP. Unilever masih dalam tren sideways. Kalau kita lihat stokastiknya juga sedang menuju area oversold, jadi masih ada potensi untuk penurunan. Tapi karena sudah dekat di area support 44.000, kita perhatikan dulu apakah dia akan menjebol support 44.000 atau mantul. Jika menjebol support 44.000, maka sebaiknya tunggu di support berikutnya yaitu di 43.150, yakni tepat di area support MA 200-nya yang menjadi support kuat. Tapi jika mampu bertahan di level 4.400 dan kembali menguat dengan volume cukup kuat, maka resisten berikutnya ada di level 45.300. Ya, demikian Pak Robert. Lalu ada Gudang Garam. Gudang Garam dalam tren jangka pendek dia mulai bergerak menguat rebound. Jadi sudah lower terakhirnya lebih tinggi daripada lower sebelumnya dan mencoba menguji resisten di kisaran 67.000, sorry. Jadi jika dia mampu breakout di 67.000,
67.000, maka target price berikutnya ada di kisaran kembali ke 71.300. Cukup tinggi memang. Tapi kalau seandainya resistance 67.000 belum kuat, maka bisa kembali coba akumulasi di kisaran support 65.000. Demikian Pak Robertus. Lalu ada HMSP. HMSP juga masih dalam tren positif, jadi uptrend walaupun cukup fluktuatif ya. Kisarannya rentangnya cukup besar. Kalau kita tarik uptrend channelnya seperti ini, maka ada kisaran support di kisaran 4.000, harga 4.020 hingga 4.050. Dalam waktu dekat ini tampaknya masih ada peluang untuk melanjutkan pelemahan dan menguji level support di 4.000. Jadi jika ingin Pak Robert ingin akumulasi, bisa coba di level tersebut 4.000. Kemudian ada resisten di level 4.300 untuk melakukan take profit. Demikian Pak Robert. Selanjutnya dari Bapak Khairul Rosikin mengenai Jasa Marga dan Pegas, apakah sebagai cut loss saja? Kembali lagi dari level entry-nya ya dari Bapak Khairul untuk Jasa Marga terlebih dahulu ya, karena memang Jasa Marga ini sedang menanti keputusan right isunya di level berapa. Walaupun secara jangka panjang sektor jalan tol masih menjanjikan, tapi dalam jangka pendek karena ada ketidakpastian terkait right issue di harga berapa. Kalau seandainya harga pembelian Bapak masih di dekat-dekat harga sekarang, ada sebaiknya coba keluar dulu. Nanti kita lihat setelah ada keputusan harga berapa isu, baru kita boleh akumulasi. Karena dalam posisi strong downtrend dan masih belum ketahuan akan berakhir. Tapi kalau kita lihat secara stokastik ini sudah ada di area oversold. Mungkin dalam waktu 1-2 hari ini Bapak bisa memanfaatkan technical rebound untuk keluar dulu. Tapi technical rebound diperkirakan tidak akan terlalu jauh di kisaran 4.650 untuk jarak technical reboundnya. Jadi kemungkinan bisa keluar dulu di sana sambil menanti pengembangan terkait isunya. Lalu ada saham Pegas. Nah, saham Pegas ini terkena sentimen mengenai harga gas industri yang dipandang kemahalan. Tapi sebenarnya itu karena banyak jaringan distribusi gas yang perlu dirapikan. Jadi sementara ini memang sentimennya kurang begitu bagus untuk Pegas. Tapi secara fundamental dia tidak ada masalah dan kita lihat ketika isu itu sudah mereda, kita bisa coba akumulasi kembali untuk saham Pegas. Demikian Pak Khairul. Lalu ada Ibu Florentina Julianti mengenai saham Adaro dan UNTR. Kenapa harga tidak turun-turun? Ya, memang karena sektor batubara sedang mulai naik daun karena harga batubara yang melonjak 100% tahun ini. Untuk Adaro sendiri, seperti yang kita sudah bahas tadi, memang sudah cukup tinggi kenaikannya. Tapi Ibu jika ingin memiliki saham Adaro, sebaiknya tunggu dulu ketika ada koreksi cukup dalam di kisaran 14.25. Karena ada gap di situ. Jadi Ibu sebaiknya bersabar dan jika memang Ibu tipenya adalah untuk hold long term, saya rasa untuk sektor batubara masih akan cerah ke depannya. Begitu juga untuk saham UNTR. UNTR karena UNTR ada dan PTBA ketika sektor batubara tertekan, mereka banyak mengakuisisi tambang baru. Jadi ketika harga batubara membaik, harapannya saham-saham inilah yang akan menjadi champion di sektor batubara. Ya, untuk UNTR masih ada peluang melanjutkan kenaikan, tapi memang sudah cukup tinggi. Ada kisaran support di sekitar 19.400. Jadi jika Ibu berminat di saham UNTR, bisa coba menanti di level support 19.400. Demikian Ibu Florentina. Lalu juga ada saham PTPP. Ibu ada akuisisi di harga 1.200.
PTPP, wah, Ibu berarti sudah ada untung lumayan Bu di PTPP karena dari harga 1.200 sekarang harga sudah 4.000. Kalau secara teknikal ini dalam posisi downtrend tapi sudah ada mulai sideways dan ada peluang untuk membalikkan arah kalau kita dari sisi MACD-nya. Untuk jangka panjang PTPP ini masih sentimennya masih ada untuk sektor konstruksi karena pemerintah masih menekankan di sektor konstruksi, jadi bisa untuk tetap dikit. Lalu ada AISA dan SSMS. AISA. AISA dalam jangka panjang dalam posisi uptrend, tapi jangka menengah ini masih cenderung sideways. Dan dia juga agak membentuk pola symmetrical triangle. Oke, Ibu ada beli di harga tinggi. Saya kurang tahu di berapa, cuman kalau kita lihat secara teknikal ini masih ada potensi lanjut ke atas, jadi Ibu bisa hold untuk saham AISA-nya. Lalu ada SSMS. SSMS tahun ini tertekan karena memang penjualannya turun sehingga dari sisi valuasi PE ratio-nya menjadi cukup mahal. Cuman kita lihat secara keseluruhan untuk saham-saham sektor CPO, jika harga CPO membaik, maka SSMS bisa potensi naik duluan karena kalau kita lihat secara profitability, SSMS ini termasuk memberikan return yang cukup tinggi dari sisi ROE-nya tahun kemarin. Demikian untuk Ibu Florentina. Lalu dari Ibu Levi atau Bapak Levi Aklevi mengenai saham UNTR seperti tadi yang sudah saya bahas, ini bisa coba tunggu dulu sampai ada koreksi untuk kembali akumulasi, tapi untuk jangka menengah dan panjang saya rasa masih bisa di hold untuk saham UNTR. Supportnya kisaran di 19.400 hingga 19.500 untuk bisa akumulasi. Lalu juga ada Akra. Akra tadi juga sudah dibahas, kurang lebih akan saya review kembali. Untuk saham Akra masih ada dalam koridor sideways di 6.300 hingga level 7.000. Jadi kalau seandainya Bapak atau Ibu Levi belum memiliki saham ini, bisa tunggu di saran support 6311. Demikian Pak Levi atau Ibu Levi. Juga dari Bapak Ferry Wijaya mengenai saham Bank Jabar atau BJBR. Kalau untuk BJBR, kalau secara fundamental ini profitabilitas masih cukup bagus di atas 15%, kurang lebih 16% ya. Lalu juga ada BJTM. Kalau kita lihat secara teknikal ini masih dalam posisi sideways di kisaran 1.500 hingga 17.50. Tapi dalam jangka pendek ini ada potensi untuk menguji support di 1560, yakni tepat di garis moving average 50 hari. Jadi kalau Bapak ingin mencoba akumulasi, bisa coba peluang untuk kembali akumulasi di level 1560 hingga 1570. Tapi batasi sifatnya tes dulu, karena jika support ini jebol maka berikutnya agak cukup jauh supportnya di kisaran 1.500. Kalau kita melihat secara stokastik masih bergerak turun dan menuju area oversold, jadi kemungkinan di level 1560 itu sudah cukup baik untuk kembali masuk. Target price-nya masih di level 1750, jadi kalau sampai ada di harga ke sana bisa take profit dulu Pak Ferry. Demikian. Lalu ada pertanyaan mengenai SMA dari Ibu Yuni Sasmita. Ya, SMA ini memang dalam posisi downtrend sejak bulan Juni, cuman kami belum melihat ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau kita tarik data secara teknikal agak jauh, dia ada support di kisaran 2525. Itu adalah support terakhir
tanggal 4 Februari. Namun bila support ini ditembus, maka bisa berpotensi kembali menguji support berikutnya di harga 2340. Jadi agak jauh. Jadi kalau Ibu Yuni mencoba untuk entry, saya rasa tunggu dulu Bu, kita lihat menantikan pembalikan arah saja, jadi lebih aman. Karena kalau sudah confirm pembalikan arah, potensi pull up-nya bisa tinggi sampai ke level 2900. Jadi lebih bersabar, tunggu kita lihat supportnya di mana. Demikian Ibu Yuni. Oke, berikutnya dari Pak Markus Putirai untuk BJBR tadi barusan sudah saya bahas dari Bapak Ferry Wijaya, lalu juga ada saham ASRI. Nah, ASRI kalau kita lihat secara properti secara keseluruhan memang masih cukup tertekan karena belum ada pembalikan arah dari angka penjualannya untuk tahun 2016. Jadi secara fundamental masih kurang begitu baik untuk sektor properti. Secara teknikal juga ASRI masih dalam posisi downtrend. Dan kemarin sempat kembali membal setelah menguji level support 446 yaitu DMA 200, tapi tidak kuat dan kembali terkoreksi sampai kemarin penutupan di level 458. Ini kami lihat masih akan mencoba menguji level 446 dan karena fundamentalnya belum ada dukungan, ada potensi juga untuk level support kuat di MA 200 ini kembali diuji bol. Jadi untuk Bapak Markus lebih baik hold dulu sampai kita lihat apakah mampu bertahan di level MA 200 ini. Kalau dia mampu membawa pull up, bisa trading jangka pendek dan manfaatkan technical rebound untuk kembali take profit di kisaran 470. Tapi kalau Bapak view-nya untuk jangka menengah dan panjang, lebih baik hold dulu sampai ada dukungan dari fundamental. Demikian Pak Markus. Lalu dari Ibu atau Bapak Levi kembali untuk mengenai saham Sril. Saham Sril ini fundamental untuk valuasi PE ratio cukup murah. Cuman kita lihat pergerakannya memang dalam tren menurun sejak bulan Agustus tahun kemarin ya. Tapi untuk jangka pendek dia ada potensi pembalikan arah karena kita lihat di sini dia tidak membentuk new lows, jadi lower terbarunya lebih tinggi daripada lower sebelumnya. Dan ada potensi untuk menguji level 260 dalam waktu jangka pendek ini. Tapi karena kita lihat pergerakannya cukup volatile untuk saham ASRI, lebih baik ditradingkan jangka pendek saja, tidak untuk hold sementara ini. Demikian Bapak atau Ibu Levi. Lalu ada dari Ibu Ratri mengenai MLPL dan ERA. Karena Ibu sudah posisi hold dan sudah minus hampir 10%, apakah lebih baik average down atau bagaimana? Untuk multipolar sendiri, Ibu kembali perhatikan fundamentalnya apakah sudah membaik atau belum. Kalau memang fundamental masih belum ada tanda-tanda, lebih baik Ibu stop loss dulu dan menunggu level baik untuk entry. Kalau multipolar secara teknikal kita lihat ada support kuat di level 277, 280. Jadi dalam jangka pendek ini ada potensi untuk menuju ke sana. Sementara untuk saham ERA, untuk ERA juga masih dalam posisi strong downtrend, supportnya ada di kisaran 580. Jadi kemungkinan masih akan menuju ke sana dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka menengah, dalam jangka pendek ada potensi technical rebound karena stokastik sudah ada di area oversold dan ada potensi pullback sampai ke kisaran 670. Cuman kalau Ibu ada barang, lebih baik manfaatkan technical rebound ini untuk keluar dulu dan kita menentukan support berikutnya di berapa dan ada konfirmasi pembalikan arah menjadi menguat kembali. Demikian Ibu Ratri. Lalu ada Bapak atau Ibu Imuna mengenai saham Bumi dan Cepro. Kalau Bumi saya akan bahas dari sisi fundamental saja karena memang
posisinya masih merah, kami tidak merekomendasikan untuk saham bumi untuk jangka panjang atau panjang. Lebih baik untuk jangka pendek saja jika Bapak memang berani untuk mengambil risiko di saham bumi ini. Lalu juga Cepro ini fundamental sudah mulai ada membaik, cuman kita harus melihat ke depan konsistensi dari kinerjanya, apakah dia memang untuk sudah membaik jangka panjang atau hanya sebentar saja sementara. Jadi harus menunggu sampai konfirmasi dari fundamental. Demikian Bapak atau Ibu Ibuna. Lalu ada pertanyaan mengenai KF dari Bapak Leonard Nugroho. Ya, KF ini secara teknikal potensi masih melanjutkan pelemahan untuk menguji level support di 2230. Jika Bapak belum memiliki saham ini, lebih baik di hold dulu karena memang dalam jangka menengah ini kembali posisi downtrend. Dan perhatikan juga laporan keuangan Q3-nya apa ada menjadi katalis positif bagi pergerakan saham ini ke depannya. Demikian Pak Leonard. Lalu terakhir ada dari Ibu Suryani mengenai LPKR, apakah sudah masuk level negatif? Nah, LPKR ini barusan outlook-nya di-downgrade oleh Moody's karena Moody's memandang penjualan tahun ini akan meleset dari target yang sudah ditetapkan yaitu 3,5 triliun. Walaupun target ini sudah direvisi, tapi tampaknya masih akan sulit bagi perseroan untuk dicapai. Secara teknikal juga ini masih very strong downtrend. Sama seperti aset dan sektor properti sebelumnya, kita harus melihat kembali ke fundamentalnya, yaitu angka penjualannya. Jika sudah mulai ada pembalikan arah di sisi fundamental angka penjualan, maka boleh kita lihat saham-saham properti untuk jangka menengah. Tapi kalau untuk jangka pendek, bisa dimanfaatkan technical rebound untuk akumulasi sesaat jangka pendek saja. Tapi jika Ibu memang risk appetite, bisa dimanfaatkan. Tapi kalau Ibu lebih senang untuk yang jangka menengah dan panjang, lebih baik di-avoid dulu untuk saham LPKR ini. Ini Ibu Suryani. Ya, berhubung sudah waktunya pukul 9.20, sudah 20 menit di memasuki masa trading, kami rasa cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan kembali di online keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21. Ya, happy trading dan salam cuan.